perkenalkan, saya Rahaja Eka Widiarti. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen kelas karyawan dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Entrepreneurship, Innovation, dan Creativity. Beberapa poin tersebut adalah, yang pertama adalah Decision Making Unit atau DMU. Yang kedua ada Calculate the Total Addressable Market Size for Follow-on Market. Yang ketiga ada Design a Business Model. Yang keempat ada Set the Pricing Framework. Yang kelima ada Hard Work as the Basic Value of the Entrepreneur. Dan yang keenam, yang terakhir adalah Determine the Customer's Decision Making Unit atau Determine the Customer DMU. Nah, jadi kita ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah Decision Making Unit. Unit pengambilan keputusan atau yang biasa disingkat dengan DMU, adalah kumpulan atau tim individu yang berpartisipasi dalam proses keputusan pembeli. Umumnya, DMU itu berhubungan dengan keputusan pembelian bisnis atau organisasi daripada keputusan keluarga. Terus ada sejumlah pemain kunci dalam proses ini, yaitu pemrakarsa, penjaga gerbang, pembeli, penentu, pengguna, dan pemberi pengaruh. Mari kita pertimbangkan ini secara individual sebelum menerapkan unit pengembalian keputusan pada contoh pembelian organisasi. Yang pertama adalah influencer. Adalah mereka yang mungkin memiliki peran persuasif dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Mereka mungkin spesialis yang membuat rekomendasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang produk dan layanan. Jadi mereka tuh kayak mempromosikan sebuah produk kepada khalayak umum gitu. Contohnya adalah konsultan yang dipekerjakan oleh bisnis untuk membantu pengambilan keputusan, membuat keputusan akhir. Atau contoh lain mungkin adalah pengacara yang dipekerjakan untuk menawarkan nasihat hukum. Ada juga pengaruh informal seperti keluarga dan teman, dan orang-orang yang Anda temui di asosiasi perdagangan atau pertemuan informal. Hubungan di antara para pemain kunci akan berbeda untuk setiap organisasi dan dalam setiap situasi pembelian. Individu dapat mempengaruhi secara pemrakarsa, dan oleh karena itu, tidak satupun dari kategori ini yang saling eksklusif, yaitu berdiri sendiri. Jadi karena ada banyak persilangan dan pengaburan di setiap tepi perannya. Lalu yang kedua, ada inisiator atau pemain yang menyadari bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi atau masalah yang harus dipecahkan. Ini mungkin berasal dari dorongan untuk efisiensi, bahwa karena fakta tuh beberapa peralatan perlu diganti. Mungkin ada banyak alasan yang merangsang inisiasi. Lalu yang ketiga, ada gatekeeper. Adalah individu yang menekan tombol stop atau go dalam proses. Jadi seringkali penjaga gerbang atau gatekeeper ini akan proaktif dalam mencari informasi dan memberikan rekomendasi bagi para pengambil keputusan lebih lanjut. Jadi pada kesempatan ini, para penjaga gerbang atau gatekeeper ini dapat terlihat mengulur-ulur alur proses pengambilan keputusannya. Lalu yang keempat ada pembeli. Pembeli itu adalah fungsi profesional dalam organisasi yang umumnya bertanggung jawab untuk pembelian. Mereka diberi penjelasan singkat dengan serangkaian kriteria untuk menilai produk atau layanan potensial dan pemasok mereka. Mereka cenderung bertanggung jawab atas sumber dan negosiasi. Yang kelima ada penentu pengambil keputusan dalam sebuah organisasi besar, tentu bertanggung jawab untuk membuat kesepakatan atau keputusan akhir. Peran mereka membawa tanggung jawab menempatkan pesanan terakhir atau akhir. Jadi mereka mungkin manajer senior atau agen yang bertindak atas nama organisasi di pasar. Pengambil keputusan akan meninjau informasi yang diberikan dari bawah ke bawah, proses keputusan pembeli dari pembeli, lalu penjaga gerbang atau gatekeeper, dan inisiator asli.
Dan yang terakhir ada pengguna, adalah mereka yang menjalankan layanan atau produk setelah kesepakatan tercapai. Pendapat mereka akan menjadi penting terutama jika mereka menggunakan peralatan manufaktur, penerbangan pesawat, menggunakan perangkat lunak untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Pengguna akan sangat terlibat dalam fase evaluasi pasca pembelian dari proses keputusan pembeli. Biasanya sebuah pasar itu meminta penilaian dari para pembelinya untuk meningkatkan, dan kita nyari tahu gitu gimana sih produk kita yang sudah dibeli oleh pembeli, apakah cukup memuaskan untuk pembeli atau ada kekurangan. Jadi kritik dan saran dari pembeli itu sangat penting untuk mereka pengusaha untuk pasar. Lalu selanjutnya yang kedua, materi kedua adalah calculate the total addressable market size for follow-on markets. Market size itu sangat penting dilakukan untuk setiap orang yang sedang berkembang bisnisnya maupun yang baru memulai bisnisnya. Ukuran ini pada dasarnya merupakan jumlah individu yang berpotensi untuk melakukan pembelian dan menggunakan produk barang atau jasa di suatu area tertentu, dengan kata lain besaran pangsa pasar. Dengan melakukan penentuan pasar, maka tentunya kita bisa menjalankan bisnis dengan lebih mudah ke depannya. Jadi kita menentukan target market kita. Bisnis yang baru berkembang, setiap orang yang punya bisnis baru berkembang itu, market size itu sangat penting untuk menilai target pasar kita. Target pasar yang kita tuju. Ukuran pasar memang sangat bervariasi. Hal ini tergantung dari permintaan dan juga penawarannya. Di bawah ini adalah jenis-jenis ukuran pasar, antara lain. Yang pertama ada ceruk pasar. Merupakan jenis ukuran pasar yang terdiri atas sejumlah kecil pelanggan potensial. Pelaku di ceruk pasar ini melayani dengan cara yang cukup unik dan menggunakan harga yang cukup premium. Lalu yang kedua ada pasar massal. Dan yang jenis kedua ini adalah pasar massal, berbeda dengan pasar ceruk. Pasar massal ini terdiri atas banyak pelanggan potensial. Produk atau barang yang ada di pasar massal juga relatif umum, berbeda dengan pasar ceruk yang relatif unik. Lalu produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari pelanggan. Meskipun produk atau barang yang dijual standar dan keuntungan dari per unitnya bisa dibilang rendah, jadi keuntungannya itu kecil. Untuk mengatasinya, perusahaan pun menjual produk dengan volume yang tinggi, sehingga keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi. Lalu ada market size sangat penting untuk dilakukan, karena jadi ini ada alasan-alasan kenapa kita perlu market size. Yang pertama ada berhubungan dengan pendapatan dan juga skala ekonomi. Ukuran pasar memiliki hubungan dengan pendapatan dan juga skala ekonomi. Ukuran pasar yang semakin besar, maka potensi penjualan juga akan meningkat, sehingga keuntungan perusahaan pun akan semakin besar. Sehingga hal tersebutlah yang ikut mempengaruhi penurunan biaya rata-rata, namun bisa meningkatkan keuntungannya. Lalu yang kedua adalah menghitung pangsa pasar. Menghasilkan atau membandingkan total ukuran pasar dengan penjualan perusahaan. Pangsa pasar ini digunakan untuk dapat mengukur kekuatan dan juga dominasi sebuah perusahaan. Hal tersebut juga berhubungan erat dengan efektif atau tidaknya strategis yang digunakan perusahaan. Ini juga digunakan atau dilakukan untuk referensi dari konsumen mengenai produk dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari kompetitor. Lalu jika pangsa pasar tinggi, maka akan lebih memungkinkan suatu perusahaan untuk lebih mempengaruhi pasar dan skala ekonomi yang lebih tinggi pun dapat tercapai. Perusahaan dengan pasar yang paling tinggi juga bisa disebut dengan pemimpin pasar, karena perusahaan tersebut mampu menjual produk yang lebih banyak, lebih tinggi daripada saingan-saingan yang lain. Lalu menurunkan biaya rata-rata, output yang lebih banyak diproduksi, dan juga keuntungan yang dihasilkan akan lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada mengukur tingkat pengembalian. Pada saat akan memasuki suatu pasar baru, tentunya perusahaan akan melihat seberapa besar ukuran pasar. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan bisa mengetahui tingkat pengembalian investasi. Ukuran pasar atau market size juga memiliki pengaruh yang penting terhadap potensi dari pendapatan dan yang pastinya keuntungan.
Perusahaan pun tidak akan masuk ke pasar jika setelah ditelaah lagi, biaya yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar lebih tinggi dibandingkan dengan potensi pendapatannya. Karena perusahaan nggak mau kan pendapatannya merugi. Pasti perusahaan pengen pendapatannya akan mengalami keuntungan yang tinggi. Maka dari itu, perusahaan pasti akan menelaah dulu kalau masuk ke pasar tuh harganya bakal lebih tinggi atau malah lebih rendah. Selain itu, perusahaan menentukan untuk masuk atau tidaknya ke sebuah pasar dengan cara mempertimbangkan pertumbuhan pasar dan ukuran potensial ekonominya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu pasar yaitu perubahan selera dan kebutuhan konsumen, peningkatan daya beli dan juga produksi. Pasar yang menarik yaitu pasar yang sedang bertumbuh dan ukuran potensialnya besar. Dan tentunya sebuah perusahaan juga dapat meningkatkan pendapatan dan penjualan tanpa harus merebut pelanggan dari kompetitor lainnya. Ada tujuan yang dilakukan market size, diantaranya adalah mengetahui potensi pengguna. Pengguna itu adalah potensi dari target pasar, apakah akan ada pembelian atau produk yang ditawarkan atau tidak. Maka kita bisa menentukan langkah selanjutnya dalam memasarkan produk yang akan kita tawarkan, akan bisa menentukan langkah selanjutnya dalam pemasaran produk yang kita luncurkan. Lalu yang kedua, ada memperkirakan besar keuntungan. Akan membantu kita untuk mendapatkan perkiraan pendapatan serta memberikan gambaran apakah nantinya bisnis kita itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih dari target atau malah sebaliknya. Adanya penentuan market size, maka kita bisa menganalisis pasar dan penerimaan pasar terhadap produk kita, sehingga perusahaan bisa melakukan upaya untuk meningkatkan omsetnya. Lalu, metode apa aja sih yang menentukan market size itu? Yang pertama ada top down. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah awal pengumpulan berbagai data ekonomi, terutama data yang berhubungan dengan bisnis atau perusahaan Anda. Carilah berbagai data yang ada yang memiliki hubungan atau kaitan erat dengan bisnis yang Anda jalani sekarang. Data bisa diperoleh dari berbagai macam sumber yang ada. Misalnya, data yang diperoleh dari BPS atau data dari bank, dan data dari sumber lainnya. Dengan adanya data tersebut, maka Anda bisa melakukan analisis atau perhitungan market size. Lalu metode kedua ada sisi penawaran. Pada pendekatan ini, Anda akan dituntut untuk mencari kompetitor bagi perusahaan Anda. Kemudian Anda akan mencari besarnya nilai penjualan yang dimiliki oleh perusahaan kompetitor Anda. Sebab dengan menggunakan metode ini, maka Anda akan memahami bagaimana kondisi penjualan di setiap perusahaan, terutama untuk masa sekarang ini. Untuk melengkapi pendekatan ini, maka Anda perlu juga berbincang dengan beberapa orang yang tentunya mengerti benar dengan hal apapun mengenai bisnis Anda. Misalnya saja seperti bahan baku atau pemasaran serta hal lainnya. Lalu metode pendekatan selanjutnya ada bottom up. Untuk pendekatan yang satu ini bisa juga disebut pendekatan sisi permintaan. Dalam hal ini, Anda akan melihat besarnya market size melalui banyaknya permintaan akan produk yang sedang Anda jual dan Anda tawarkan. Jadi Anda bisa melakukan perhitungan dengan melihat banyaknya pembelian produk oleh beberapa customer. Semakin banyak pembelian yang dilakukan oleh customer, maka berarti market size Anda meningkat semakin tinggi. Pembahasan ketiga adalah design a business model. Bisnis model adalah sebuah model besar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah. Jadi kita sudah menentukan dulu nih, bisnis kita modelnya bakal kayak gimana dan bakal berjalan sesuai dengan arah yang sudah kita tentukan. Jadi tidak akan keluar dari arahnya, tidak akan out of the box. Sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Bisnis model berbeda dengan bisnis plan. Komponen ini lebih fokus kepada bagaimana pendapatan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Jadi lebih fokus mencari keuntungan yang akan didapatkan untuk kedepannya, agar tidak mengalami kerugian. Dan setiap bulannya atau setiap waktunya akan mengalami peningkatan pendapatan. Tidak hanya itu, adanya bisnis model juga membuat bisnis Anda berbeda dengan bisnis kompetitor. Kita harus membuat bisnis model yang
jangan ngikutin kayak kompetitor lainnya, tapi kita harus bisa buat bisnis model yang berbeda dari kompetitor-kompetitor lain. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga akan mengetahui value atau nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Dengan begitu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Bisnis model yang bagus tentu akan mendatangkan profit yang besar bagi suatu bisnis, karena bisnis model yang menarik perhatian para pelanggannya tentu akan mengalahkan kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi, pasalnya selain produknya disukai oleh pelanggan, ada kemungkinan investor tertarik untuk memberikan pendanaan. Jadi tidak hanya dapat penghasilan keuntungan dari para pembeli, bisa juga kita mendapatkan investor dari luar untuk pemasukan kita, jadi modal kita. Pada dasarnya, tidak semua bisnis membuat bisnis modelnya sendiri tanpa mengikuti model-model bisnis yang sudah ada. Ada beberapa contoh bisnis model yang sudah umum seperti franchise, marketplace, drop size, subscription, dan manufaktur. Jika ingin membuat sebuah bisnis, sebaiknya pikirkan model bisnis yang sesuai dengan apa yang Anda kuasai dan nyaman dalam menjalaninya. Jadi kita harus menyesuaikan kita nyamannya gimana sih bisnis model kita, agar kedepannya tuh bakal terus berjalan sesuai alur, biar nggak out of the box tadi. Lalu ada pembahasan keempat, adalah set the pricing framework. Penetapan harga atau pricing, seperti istilah yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan, adalah tindakan untuk menetapkan nilai suatu produk atau layanan. Dengan kata lain, pricing terjadi ketika bisnis memutuskan berapa banyak pelanggan harus membayar untuk suatu produk atau layanan. Strategi penetapan harga atau pricing strategi ini adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar atau market-based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi, cost-based pricing. Jadi ada dua kemungkinan untuk menentukan harga. Yang pertama, kita lihat dulu dari kira-kira customer cocoknya harga segimana nih untuk barang yang kita jual, produk yang kita jual, atau mempertimbangkan juga dari biaya produksinya. Biaya produksi modal kita untuk memproduksi barang yang kita akan jual ini berapa, dan nanti dari situ kita bisa menentukan harganya akan dijual berapa dalam satu produk yang kita pasarkan nanti. Lalu penetapan harga menjadi kunci dalam pengamanan untuk mengamankan keuntungan, karena dari segi harga pun kita bisa ngelihat margin berapa yang akan kita dapatkan, keuntungan berapa yang akan kita dapatkan dari satu produk yang akan kita jual nantinya. Pemilihan strategi penetapan harga sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Harga mempengaruhi permintaan, keuntungan, posisi produk di pasar. Ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan penetapan harga. Yang pertama ada biaya. Semakin besar selisih antara harga jual dengan biaya, semakin tinggi keuntungan perusahaan. Jadi selisihnya tuh harga biaya produksi kita dan harga yang kita jual kepada customer itu menjadi penentu kita akan mendapatkan keuntungan atau enggak. Lalu yang kedua adalah pelanggan. Banyak tipe pelanggan. Ada yang mengutamakan kualitas, ada yang mengutamakan harga, ada juga yang mengutamakan keduanya. Harga mempengaruhi permintaan. Untuk sebagian besar produk, menurunkan harga jual akan meningkatkan permintaan. Jadi untuk harga jual pun kita lihat nih kira-kira cocok di customernya berapa. Nanti kalau misalkan ada customer yang emang ngelihat harga, jadi kan biasanya ada membandingkan tuh, kualitasnya lebih bagus tapi harganya lebih mahal, oke, orang bakal lebih milih yang kualitasnya bagus dan harganya lebih mahal. Beda lagi dengan harga yang murah dan kualitasnya rendah, orang juga pasti nggak akan milih barang itu gitu. Mereka pasti bakal nyari yang kualitasnya lebih bagus walaupun harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Lalu yang ketiga, ada jenis produk. Ada produk yang sudah dikenal konsumen dan ada produk yang belum dikenal oleh konsumen. Ada juga produk yang biasa-biasa lebih murah. Ada juga produk yang spesial, biasanya lebih tinggi harganya. Jadi namanya juga pasar ya, perusahaan. Jadi jenis produk tuh gak akan cuma satu, pasti bakal ada saingan-saingan yang lainnya. Ada produk-produk yang emang udah dikenal sama masyarakat
Dan jadi orang-orang tuh milih, oh karena ini bagus jadi saya pilih ini. Tapi ada juga orang yang, oh ini baru dan kelihatannya ini kualitasnya lebih bagus. Jadi orang bakal pilih yang baru dan yang kualitasnya lebih bagus juga. Lalu yang keempat ada target pasar. Secara umum, pasar terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pasar baru dan pasar saat ini. Keduanya membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda. Lalu yang kelima ada pesaing. Harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap pesaing. Karena itu, harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Perusahaan memantau berapa harga yang pesaing kenakan untuk produk mereka. Jadi tadi jenis produk itu kan gak hanya satu. Kita harus lihat pesaing kita bukan kompetitor kita gitu. Harganya segimana sih? Nanti kita bisa ngelihat, oh berarti kita bisa target harganya sekitar sekian. Kita bisa memasarkan lebih tinggi atau lebih rendah tergantung kualitas produk yang sudah kita buat. Secara luas, para ahli membedakan pendekatan penetapan harga menjadi dua kelompok utama, yaitu penetapan harga berbasis pasar. Perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pasar, pelanggan atau pesaingnya untuk menetapkan suatu harga produk. Ada juga penetapan harga berbasis biaya. Biaya produksi menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga. Balik lagi untuk memikirkan keuntungan yang akan didapatkan oleh sebuah perusahaan. Entah itu melihat dari kebutuhan pasarnya, entah itu membandingkan dari pesaing-pesaingnya, ataupun menetapkan harga dari tadi modal awal biaya produksinya. Kalau kita menjual di atas biaya produksi, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari modal kita. Jadi kita bakal balik modal. Ada juga yang melihat dari harga pelanggan atau menyesuaikan dengan harga pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu juga bisa menguntungkan, bisa mendapatkan keuntungan, apalagi kalau ngelihat target kita gitu, target masyarakatnya harganya sekian, mungkin masyarakat juga bakalan cocok, dan kalau udah cocok mereka bakal terus-terusan menjadi pelanggan tetap kita. Jadi kita bakal terus mendapatkan keuntungan dari penghasilan kita setelah kita mendapatkan harga yang sesuai dengan pelanggan-pelanggan kita. Pembahasan kita kelima adalah hard work as the basic value of the entrepreneur. Karakteristik kewirausahaan selalu diidentikan dengan mental kerja keras dan pantang menyerah. Seorang pembisnis pasti punya mental yang kuat, mental pekerja keras dan pantang menyerah tentunya. Hal ini karena untuk mencapai kesuksesan tidak bisa ditempuh dengan jalan yang mudah, alias kalau mau sukses ya nggak bisa instan. Ini semua tentang seberapa keras Anda bekerja pada hal yang benar dan sesuatu yang akan membuat Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Tetapi untuk mau menginvestasikan waktu, energi, dan fokus Anda yang berharga, Anda harus benar-benar memahami mengapa kerja keras itu penting. Kita harus menargetkan, kita harus punya rasa pantang menyerah agar kita bisa mencapai keinginan kita sebagai seorang pembisnis. Dengan kerja keras maka akan membuat kita menjadi disiplin. Dengan kerja keras bersama dengan waktu yang dibutuhkan adalah suatu keharusan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Ketika kita kerja keras nih, terus kita merelakan waktu-waktu luang kita, waktu istirahat kita untuk kita terus bekerja keras mengejar keinginan kita, mengejar tujuan kita, pasti deh gak akan sia-sia apa yang sudah kita perjuangkan. Lalu itu membuat kita lebih siap berubah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi, semakin keras kita mengerjakan impian kita, semakin kita menjadi lebih percaya diri. Rasa percaya diri juga perlu banget ya buat kita sebagai pembisnis. Kalau kita gak percaya diri, sama aja kita menghambat mimpi kita. Kita malah semakin jauh dari tujuan kita. Mereka yang kurang percaya diri juga tidak memiliki tekad dan akhirnya kehilangan harapan dan menyerah. Tetapi dengan menginvestasikan energi yang cukup dalam hidup kita, maka akan tercipta rasa percaya diri sendiri. Anda yakin bahwa Anda akan berhasil. Dengan kerja keras maka akan membuahkan hasil yang maksimal. Dengan kerja keras maka akan mengarah ke lebih dengan banyak aksi pada setiap saat. Kita pasti membangun momentum dan memastikan perjalanan Anda tuh akan berlanjut ke depannya. Dengan kerja keras maka akan membangun nilai-nilai yang berharga. Mulai dari kita akan belajar untuk tekun, kerja keras juga akan membantu menemukan cara untuk menghargai setiap hal yang sudah kita miliki
dan tekad untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Kita akan belajar bersabar, mengambil tindakan daripada menunggu hal-hal baik terjadi. Kerja keras juga mengajarkan kita untuk bisa bertanggung jawab atas semua yang kita miliki atau tidak miliki dalam diri kita. Jadi dari kerja keras juga bisa membuat kita bertanggung jawab. Kita udah udah mulai jalan untuk menggapai mimpi kita. Dengan kita kerja keras dan percaya diri, kita bisa bertanggung jawab akan itu semua dan tidak akan berhenti di tengah jalan. Lalu pembahasan yang terakhir, pembahasan keenam, adalah tentang Determine the Customer Decision Making Unit atau DMU. Pengambilan keputusan atau DMU adalah semua individu dan kelompok yang mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan negosiasi produk atau jasa. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Ketika konsumen membutuhkan produk, lalu melihat produk kita dan menginginkannya, maka akan terjadi proses jual beli. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. DMU terdiri dari sekelompok orang yang mengambil keputusan kolektif tentang pembelian barang atau jasa lainnya. Philip Kotler telah mendefinisikan 6 peran dan dia telah mengindikasikan bahwa mungkin bagi satu orang untuk memiliki beberapa peran. Peran-peran yang sudah ditentukan oleh Philip Kotler dalam unit pengambilan keputusan atau DMU adalah yang pertama, pengguna. Ini adalah orang-orang yang benar-benar akan bekerja dengan barang atau jasa yang dibeli dan mereka memberikan pengaruh pada spesifikasi. Baik pelanggan maupun karyawan dapat mengambil peran ini. Yang kedua, ada influencer. Mereka dapat memberikan pengaruh pada proses pembelian dengan menetapkan masyarakat dan prasyarat. Mereka dapat ditemukan di semua tingkat organisasi. Biasanya influencer tuh ya memasarkan produknya, menawarkan produk-produknya kepada masyarakat lain. Lalu yang ketiga ada pembeli. Pembeli adalah negosiator yang sebenarnya dengan pemasok. Pembeli bernegosiasi tentang persyaratan kontrak dan akhirnya menempatkan pesanan. Pembeli mengambil salah satu peran terpenting dalam unit pengambilan keputusan. Kalau nggak ada pembeli, sama aja kita nggak ngejual produk kita. Produk kita tuh berarti nggak menarik buat orang. Makanya kita perlu pembeli untuk meningkatkan keuntungan juga untuk perusahaan kita. Yang keempat ada inisiator. Inisiator adalah pemain yang mengenali masalah dan mencoba mencari solusi untuk masalah ini. Ini adalah orang yang paling penting di unit pengambilan keputusan. Lalu yang kelima ada pemutus. Pengambil keputusan adalah pemain yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk memilih pemasok dan sebagai hasilnya mengambil posisi penting dalam unit pengambilan keputusan. Lalu yang keenam ada penjaga gerbang atau gatekeeper, bertanggung jawab atas penyediaan informasi di dalam unit pengambilan keputusan. Gatekeeper menentukan jenis informasi yang akan disampaikan kepada pemain tertentu dan sebagai konsekuensinya mereka dapat sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Lalu tidak setiap keputusan membutuhkan keterlibatan semua peran. Keputusan sederhana seperti pembelian alat tulis membutuhkan peran yang lebih sedikit dalam proses pengambilan keputusan daripada pembelian mesin produksi atau sistem IT yang baru. Selain itu, ada 3 jenis situasi pembelian yang dapat dibedakan. Yang pertama ada pembelian kembali langsung. Ini melibatkan pembelian kembali rutin. Barang atau jasa tersebut telah dibeli sebelumnya dari pemasok yang sudah mapan. Jadi ini berarti seperti pelanggan tetap pada perusahaan. Ia akan membeli rutin barang yang sudah ia beli karena dia merasa cocok dan tertarik, merasa dia menyukai produk kita, maka dia akan kembali lagi untuk membeli produk kita. Karena ya cocok dari segi harga, dari segi kualitasnya. Itu berarti untuk si pembeli ini cocok dengan apa yang dia butuhkan. Jadi dia bisa kembali lagi untuk membeli lagi produk yang kita produksi. Yang kedua ada pembelian kembali yang dimodifikasi.
itu adalah satu atau dua komponen baru dalam proses pembelian ini. Produk atau jasa baru atau pemasukan baru. Jika kompleksitasnya rendah, tidak diperlukan unit pengambilan keputusan baru. Sebuah unit pengambilan keputusan baru atau DMU dapat dibuat ketika pengembalian kembali lebih kompleks. Lalu yang ketiga, baru beli. Ini berarti pelanggan baru. Baik produk atau jasa maupun pemasoknya baru. Ini secara otomatis akan membutuhkan unit pengambilan keputusan yang baru. Unit pengambilan keputusan atau DMU berubah sepanjang waktu. DMU jarang stabil dan sering berubah. DMU dapat berubah sebagai akibat dari penambahan orang lain. Konflik kepentingan juga dapat memainkan peran utama sebagai konsekuensi yang hasil dari proses pengambilan keputusannya menjadi tidak dapat diprediksi. Disarankan untuk melihat pengaruh, persepsi, peran dan resiko dari kejauhan. Sekian poin-poin yang sudah kita bahas. Itu yang tadi pertama ada Decision Making Unit, DMU. Yang kedua ada Calculate the Total Addressable Market Size for Follow-on Markets. Yang ketiga ada Design a Business Model. Yang keempat ada Set the Pricing Framework. Yang kelima ada Hard Work as the Basic Value of the Entrepreneur. Dan yang keenam yang terakhir ada Determine the Customer Decision Making Unit. Jadi ketika kita mau membuat usaha, membuat bisnis, apalagi yang baru-baru tuh, kita harus ngeliat dulu target pasar kita harus bisa menentukan desainnya seperti apa, alur perusahaan kita seperti apa, agar ketika kita menjalankan perusahaan kita tuh tidak out of the box, tidak keluar dari alur yang sudah kita rancang, tidak keluar dari apa yang sudah kita targetkan. Kalau kita sudah membuat desain bisnis model, biasanya tuh kita akan lebih fokus ke arah yang lebih jelas, jalannya lebih jelas menuju tujuan kita. Kalau kita nggak bikin desain bisnis model tuh kemungkinan beberapa bulan pertama kita mengikuti jalan A, lalu beberapa bulan ke depan kita mengikuti jalan yang B. Jadi kita nggak bisa fokus dengan alur yang harusnya kita jalanin. Itu bakal keluar dari alur banget, bakal out of the box banget gitu. Jadi kita memerlukan desain bisnis model tersebut. Itu penting banget sih untuk kita tetap optimis, tetap fokus pada tujuan yang akan kita tuju. Terus hard work, kita juga harus punya jiwa pekerja keras, nggak boleh menyerah, dan kita harus pantang menyerah agar tujuan kita tuh bisa terus tercapai. Karena di setiap alur yang sudah kita tentukan tadi, kita sudah mendesain nih bisnis model kita seperti apa, pasti bakal banyak cobaan-cobaannya. Mungkin dari kita jatuh, kita gagal, kita mengalami kerugian, tapi dari situ kita tuh membangkitkan mental kita sebagai pembisnis. Apakah kita bisa terus lanjut atau malah kita berhenti, kita menyerah, kita menutup usaha kita lalu mencari lagi usaha yang baru dan membuat usaha baru dari nol lagi. Itu di situ bakal kelihatan bagaimana mental kita sebagai pembisnis. Kalau misalkan kita jatuh, kita mengalami kerugian, lalu kita bisa bangkit lagi karena kita punya jiwa pembisnis yang bekerja keras dan pantang menyerah, itu bisa bisa memperlancar kita untuk mencapai mimpi kita, mencapai tujuan kita. Lalu dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya poin-poin yang sudah kita bahas tadi sebagai pembisnis dan penjalan bisnis yang masih baru atau mungkin yang bisnisnya sudah berjalan dalam beberapa waktu lama. Untuk mengembangkan bisnisnya juga ini bisa menjadi sebuah patokan apa aja sih yang perlu kita perhatikan setiap kita menjalankan bisnis kita agar kita mendapatkan keuntungan. Ketika kita mendapatkan kerugian, ketika kita jatuh, kita harus melakukan apa. Itu kan kita perlu banget ya biar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang penting kita tetap optimis tujuan kita seperti apa dan kita pantang menyerah. Lalu jiwa pembisnis kita tuh jiwa pekerja keras, maka kita akan bisa berhasil untuk menjalani bisnis kita dan kelak bisnis kita akan berjalan dengan lancar dan mencapai keuntungan-keuntungan yang kita harapkan, keuntungan-keuntungan yang besar. Lalu kita bisa menambah karyawan, kita bisa membuka cabang-cabang baru lagi dengan alur
bisnis model yang masih sama, yang pastinya tidak akan out of the box juga. Sekian penjelasan dari saya, Rahaja Eka Widiarti. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau masih ada kurang-kurang atau kesalahan kata atau masih ada yang kurang dimengerti, mohon maaf. Karena saya juga pasti masih belajar di sini bersama-sama. Banyak kekurangan itu pasti. Kiranya untuk saran, untuk penilaian, penambahan, kritik, boleh banget ya, nanti boleh. Terima kasih untuk waktunya.